Ya, teman-teman, setiap komentar yang masuk sudah saya baca, tinggal dibahas aja. Untuk Bro Yatin Saharjo ya, terima kasih atas super thanks-nya. Mudah-mudahan super thanks-nya dibalas berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Dan nanti untuk Bufa ya saya bahas, saya bahas juga WMU ya, udah dibahas ya WMU ya. Mungkin WMU ya ini sebenarnya kalau WMU itu dari pemilik emitennya aja gitu kan. Mudah-mudahan pemilik emitennya tidak terlalu sembrono gitu ya mengeluarkan dana-dananya, karena kan kemarin itu WMU itu kan pinjam dana dari WMPP, nanti dibayar dengan right issue dari WMU ya, puter-puter padahal baru kemarin sore dia kan WMU sama WMPP kan dia bikin IPO gitu kan, dananya kemanain gitu sampai habis-habis mulu gitu ya. Oke, terima kasih ya Bro Yatin Sarjo, nanti untuk Bupa kita bahas nanti. Tapi untuk sekarang kita akan ngebahas untuk emiten Mr. PP dulu ya. Baik, yang pertama ada brand dinaikin lumayan, dihijaukan hari ini, sorry kemarin ya. Terakhir bahas tanggal 15 ya. Kita mulai dari brand dulu. Nah, kita kasih tanggal terbaru dulu. Nah, untuk brand ini kan dia masih punya candle panjang di tanggal 12 Agustus. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini nih, kita gedein dikit ya. Nah, si harga itu masih ditahan di atas MA20. Cuman masalahnya MA20-nya menukik ke bawah. Jadi tahanan tinggal candle panjang ini maksimalkan aja di sini nih. Soalnya kan di sini ada tanda penurunan juga di 3.200 sama ada gap kan di sini. Ini ada gap teman-teman yang lebar juga. Kalau kata orang kan ketutup dengan shadow, kalau saya tidak ketutup shadow. Jadi kalau dia turun ya sampai ke level 3250 sebenarnya masih aman. Cuman karena kenal panjang ini jebol, patut curiga aja dia akan tembus lagi. Apalagi kalau sampai jebol ya 3250-nya bisa ke level 3090 lagi, karena si bandar lokal lagi jualan, foreign pun lagi jualan. Tapi kalau bandar lokal ataupun foreign walaupun jualan beberapa hari terakhir dari mulai tanggal kapan jualan dia. Nah, dari mulai tanggal 13 Agustus ya. Tapi kalau lihat pungutannya bandar lokal pun masih punya banyak barang di sini nih. Cuma dia lagi koreksi agak sedikit panjang aja nih, ada area yang sudah 5 kali ditembus tapi belum bisa di break. Tapi masih ada tahanan karena panjang ini. Ini butuh yang namanya dorongan aja biar si brand ini masuk lagi ke jalur perjalanannya. Apa itu jalur perjalanannya? Itu MA10 sorry. Ditahan di MA20 ya, belum jebol karena masih ada punya tahanan di candle 12 Agustus. Kalau mau up, teman-teman kalau mau beli ya tunggu dulu sampai dia masuk lagi ke MA10 lagi. Karena MA10 dijadikan kalau saya bilang itu relanya kembali ya. Dia harus berjalan di relanya lagi, bila mana sudah berjalan di relanya lagi, sudah masuk MA10 kan patokannya MA10 dibaik karena menuju ke atas. Jadi kalau lagi koreksi lebih baik sabar dulu, biarkan dia masuk dulu ke MA10 karena si bandar lokal atau pondok lagi jualan dulu nih. Kita cek ya siapa yang nerima barang-barangnya. Nah, di domestik ada CGR yang keluar YPYUKZ, tapi MG sudah mulai masuk nih. Ada masuk 4,2 miliar dan OD masuk 5,3 miliar. Sedangkan di atasnya 13 miliar ini untuk tanggal 21 teman-teman kita, sedangkan di sininya tidak terdeteksi adanya smart money yang masuk per tanggal 21. Kalau tanggal-tanggal yang lain ada di sini smart money, tapi per tanggal 21 Agustus di hari Jumat smart money tidak masuk. Berarti ini dari kalangan retail ya yang masuk. Tapi kalaupun di atasnya retail, tapi kalau sudah ada MG oke lah. Kalau MG juga suka retail juga suka banyak ya pakai broker MG gitu kan. Tapi saya pikir walaupun dia dari kalangan retail, tapi retailnya lumayan lah. Dia bisa menggerakkan satu atau bisa makan barang satu tik gitu kan. Itu juga kan kabar baik juga kalau sudah MG sudah mulai masuk. Walaupun dibuang beberapa hari terakhir baik bandar lokal sama Siporen, tapi kalau kita lihat dari pungutannya dia masih punya pungutan baik, dan ini punya candle panjang tahanan ya di tanggal 12 dan dia belum jebol, bahkan MA20 pun belum jebol. Tapi kalau mau masuk lebih baik tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya. Oke ya, untuk si brand butuh break aja area sini nih 377. Saya pikir itu sudah 5 kali ya, bila mana area kuat ini di break, targetnya jangan jauh-jauh dulu, ada di angka 4850 ya.
Di sini kan tidak punya tanda kenaikan, hanya di level sini aja sama gap kecil di bawahnya nih. Ini ada gap kecil di bawahnya nih. Bisa dua aja teman-teman antara harga 4650 sama di angka 4850 dulu. Sebelum dia ke arah target di sini ya. Ini gap, ada gap di MA 200, ada gap juga di angka 5975. Tapi target pertama ada di level sini dulu. Kita kasih tulisan di sini deh. Kalau lupa mulu sama target di sini ya. Oke, untuk sementara tanggal sudah dibikin di bawah ya. Jadi targetnya nanti di angka 4830, tapi waspadalah kalau sudah jebol candle panjang di tengah 12. Nah, cenderung dia akan ke level 3250 dulu, bila mau ditahan di situ oke lah, masih posisi baik. Karena akan nutup gapnya dulu, tapi kalau sudah mulai jebol, saya pikir ke level sini harus diwaspadai ya di angka 390 karena masih mendapatkan gap di sini nih. 2640 ada gap yang belum ketutup. Ini sangat lebar sekali. Lebih baik diselesaikan dulu sih untuk brand gitu ya. Saya pingin itu diselesaikan dulu gapnya, nanti mungkin kalau sudah selesai ya silakan aja tinggal menjemput gap-gap yang di atasnya gitu kan. Biar enak lah ketika dia naik itu tidak kepikiran untuk menjemput gap lagi. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk si brand. Lanjut ada CDIA. Kalau saya ada yang nanyain CDIA ya. Brand CDIA. Brand masuk ke HSC ya. CDIA kita cek dari Bro Suliname, minta tolong bahas CDIA apakah sekarang good time untuk buy untuk jangka panjang. Average down untuk jangka panjang jangan panjang-panjang teman-teman ya. Emiten Mr. PP itu ya ada musimnya ya. Kalau musim tuai ya silakan aja dituai ya. Kalau musim tanam ya silakan ditanam. Untuk sekarang posisinya memang sudah jauh dari harga tengahnya. Saya pikir di angka ini sudah mulai kelihatan jelas ya. Memang mendekati harga murah di angka 200-an karena kan masih punya PR ke bawahnya nih. Tapi untuk saat ini, kalau untuk jangka panjang, jangan terlalu panjang. Bikin satu musim aja. Bikin musim itu seperti ini nih. Naik, turun. Nah kan posisinya turun dulu ke sini kan. Naik, turun, naik. Nah itu kan satu musim. Atau enggak dari sini ngitungnya turun, naik, turun. Nah teman-teman kan ini bikin satu musim aja, jadi satu siklus aja bikinnya. Ketika dia naik turun kan bagian naik nih sekarang gitu kan ya, mau di apapun ya ini bagian naik gitu kan, walaupun mau diturunkan kembali tapi intinya bagian naik kan sudah turun gitu kan. Lebih baik bikin satu siklus aja, jangan terlalu panjang ya. Mungkin ada siklusnya memang agak lama dikit ya, mendingan satu siklus aja, jangan terlalu lama nyimpan untuk emiten Mr. PP ya. Oke, bahkan target saya pun sementara ini ya, satu di MA 200 di 1200 ataupun di bawahnya dikit. Dikarenakan di sini tidak ada target di pas banget MA 200, saja ada di bawahnya di angka 1020. Ya mungkin teman-teman bisa menargetkan di sini aja yang terdekatnya dulu. Kalau teman-teman untuk jangka panjang, saya tanya dulu ataupun teman-teman tanya kepada diri teman-teman sendiri, apakah saya sanggup menahan ketika emiten ini akan menjemput target di atasnya apabila ada kenaikan sama penurunannya. Contohnya naik, turun lagi ke bawah hampir mendekati supportnya, apakah mampu nahan. Terus apabila di bawah ke bawah lagi, apakah akan tambah muatan atau malah cut loss. Nah, tanya-tanya sama teman-teman ya, sama diri teman-teman sendiri. Kalau ingin jangka panjang, harus siap dengan kesabaran. Yang kedua, siap menerima dan menikmati kenaikan sama penurunannya. Modal seperti apa kenaikan sama penurunan? Nah, naik turun, nanti naik turun lagi gitu kan, nanti naik seperti itulah. Nah kalau teman siap dengan itu dan sudah menyiapkan psikologis teman-teman dengan baik, silahkan aja. Tapi saya sarankan jangan panjang-panjang, satu siklus aja ya. Kalau sudah mencapai harga tertinggi tertentu ya udah, kan ini masih ada kesempatannya dia itu ke harga atapnya ya. Karena kalau teman sayang banget kalau sudah di level sini udah berapa persen, ratus persen gitu kan, tiba-tiba buat pajak siapa tahu. Nah itu loh, siapa tahu itu loh yang suka teman-teman nggak tahu ya, namanya juga siapa tahu gitu. Lebih baik targetkan aja ke target tertentu aja. Itu sih saran saya untuk CDIA ya. Nanti kalau sudah di sini teman-teman level-level sini nih ya, teman-teman tinggal ukur MA10 MA20 nya, karena kan MA200 sudah dipastikan di bawah. Jadi kalau dia sudah mulai tembus MA20 dan tidak mampu balik lagi terhadap pembalikan arah, cenderung dia menyentuh harga terendah sebelumnya, udah saatnya take profit aja. Soal dia naik lagi biarin aja gitu teman-teman ya, karena kita
harus menargetkan ya jangka panjang pun, teman ada yang 10 tahun, 20 tahun gitu. Jaranglah 20 tahun di 10 tahun atau kan 5 tahun lah gitu kan. Pasti ada target tertentunya ya. Sepanjang-panjangnya investasi di saham, jangan terlalu panjang. Sekelas BRI aja, sekelas BBCA, sekelas BMRI, ada titik jenuh dia itu beli. Maka ada di pembalikan arah. Nah, di situ pun ada sama, ada titik jenuh jual. Nah, enaknya sama begitu, teman, ada titik jenuh beli, ada titik jenuh jual. Kalau sudah titik jenuh beli, sudah dipastikan dia akan jualan. Karena sudah bosan beli mulu gitu kan. Nah, begitu pun ketika penurunan sudah bosan turun mulu, di up lah sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, untuk CDI sekarang kita update juga. Padahal kemarin sudah masuk 3 hari ya. Ini. Sorry 2 hari. Tanggal 20 kita cek tanggal 21 dulu. Korennya ada si AK ZPBK yang sudah mulai ngambil. Untuk lokalnya ternyata LG masuk, ZPCP pun sudah mulai masuk, tapi di atasnya ada teman-teman kita. Nah, kita cek untuk 2 hari terakhir siapa yang paling banyak ngambil tanggal 20 sama tanggal 21. Kita cek koren ya, koren dulu. AKBKZP ya masih menguasain di atasnya dan terdeteksi smart money masuk nih. Nah, berarti ini di domestik ini XL ini bukan dari kalangan retail saja, tapi ada bagian daripada smart money yang sudah mulai masuk. Perhatikan ketika smart money masuk terjadi penurunan tapi langsung diberi ya dikit-dikit ya dinaikin lagi, turunin lagi. Dia kan sudah punya candle panjang sekarang di tanggal 12, hampir sama ya tadi kayak break di tanggal 12 ya. Nah, bila mana candle panjang ini tidak dijebol cenderung bagus, apalagi ini MA20-nya sudah mulai di bawah. Jadi nanti patokannya itu MA20 aja, selagi MA20 belum dijebol, harganya masih di atas MA20, tapi terkadang kalau candle kan suka di bawah tuh, suka open gap bawah gitu, tapi si harga suka ditarik lagi ke atas MA20-nya, itu masih posisi baik walaupun ada area penurunan gitu kan. Nah, selagi si CDI ini jebol tidak jebol di level 12-nya, tanggal 12 berarti di area berapa nih? 675 ya, bila mana 675 cenderung ditahan, itu cenderung bagus. Tapi kalau sudah mulai nempel di angka 640, waspadalah. Dia akan cenderung untuk mengejar kembali area penurunan di angka 605. Sekarang posisi bandar lokalnya bagus, posisi bandar korennya bagus, smart money-nya ada, tapi kalau bandar lokal memang lagi jualan dulu, tapi kalau dilihat dari mulai tanggal 10 Agustus, ternyata bandar lokal masih ada barang. Ya, memang hari ini ada penjualan karena ada teman-teman kita, tapi bagian dari teman kita itu ternyata ada smart money yang masuk dan foreign pun sudah mulai masuk. Dan sekarang harganya masih dijagain pas banget ya MA10-nya. Tinggal butuh break aja MA10 biar kelihatan jelas bahwa MA10 itu berada di bawah. Nah, kalau dia sudah mulai turun ke level sini masih aman ya. Di angka 690 kan ada si ekor merah di sini nih. Di angka 690 itu masih aman. Kasih tanda di sini nih, ini masih aman ya. Kalau dia turun ke situ pas banget masih aman. Yang waspada itu ketika si CDI sudah jebol karena di tanggal 12. Sip ya, target pertama tanda kenaikan aja di 880. Ini tanda kenaikannya dan targetnya di bawah MA200 yaitu di angka 1025. Tetapi kalau dia sudah mulai break MA200-nya silahkan. Dan harganya pun cenderung ya masih dari tengah ke bawah dan masih ada peluang antara atap sama pucuk masih ada peluang untuk kenaikan. Oke, sip. Untuk si CDA, kita lanjut ke emiten berikutnya. Kurang asik kalau di tengah ini, teman-teman. Biasa di pinggir ya. Langsung ke si cuan. Cuan. Nah, ini cuan nih. Ya, ini lagi ditahan di atas MA10. Lagi sideways di atas MA10. Posisi punya tiang di tanggal 12 sama. Tidak menembus MA20. Koren masuk 2 hari, tanggal 20 sama tanggal 21-nya. Kalau kita cek koren siapa yang ngambil, AKZP ya, si AK sama si ZP yang ngambil, lumayan bagus, broker bagus. Terus untuk bandar lokalnya memang ditinggalkan ya sama koren. Bandar lokalnya meninggalkan dari mulai tanggal 13 Agustus. Kita cek deh 13 Agustus ini siapa yang ngambil ya. Ternyata MG keluar nih, AOCDBB keluar, tapi perhatikan ada AZ, ada LG yang sudah mulai ngambil dan teman-teman kita sangat antusias ngambil si cuan ini. Tapi ingat bagian daripada cuan ada sedikit smart money yang sudah mulai masuk. Perhatikan ketika smart money masuk terjadilah kenaikan lumayan di break ya, ini sama. Jadi ini si bandar lokalnya memang keluar tapi masih ada barang di dalam yang ngambil 2 hari. Ada bandar foreign kembaliannya ngambil 48,5 miliar.
hari terakhir, hari Jumat tanggal 21, dan diimbangi dengan smart money beberapa hari ke belakang. Memang untuk untuk tanggal 21-nya smart money keluar, tapi sebelumnya ya ada cenderung pengambilan walaupun tidak begitu tinggi ya. Nanti kalau sudah smart money tinggi-tinggi, biasanya tidak lama dari situ ya, tunggu sampai 4 hari atau 5 hari terjadi kenaikan. Apalagi sekarang lagi di sideways gaya atas dan dia punya tiang di tanggal 12. Target terdekatnya ada di angka 945 berarti menjelang jam 8 malam ya. Oh, kok tanggal bulan 8 bro. Nah, ini target terdekatnya ada gap ya. Ini HSC juga. Kita kasih warna beda, harusnya HSC. Nah, gini. Nah, kalau sudah ngeberi target terdekatnya, silakan bisa ditargetkan ke level berikutnya 1200 di bawah MA 200. Di targetnya saya tidak menargetkan di atas MA 200 sebelum break MA 200 ya. Jadi targetkan di bawah MA 200 aja. Ya, jangan tinggi-tinggi dulu. Nanti kalau market sudah oke, sip, targetkan di atas MA 200. Karena banyak target yang harus diselesaikan sama dia. Kita step by step aja. Apalagi gap ini pasti ketutup kok teman-teman. Untuk cuan kita lihat posisi sekarang bagaimana cuan ini. Ya, cuan sudah bantu dari harga supportnya nih, supportnya 472. Jadi kalau dikasih kesempatan ke 472 market crash lagi ya teman-teman ya. Teman-teman ngambil di sini aja, tapi ingat ngambilnya seperti biasa. Walaupun sudah pas banget 488, 472, 470, tunggu sampai terbentuk MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Karena si cuan pun di sini ya. Ini masih ada area masih ada area gap yang harus diselesaikan di sini di angka 500-nya nih. Ini gap belum selesai, teman-teman ya. Kalau orang lain bilangnya sama shadow sudah selesai, kalau saya enggak. Ini pasti ketutup suatu saat ya. Mudah-mudahan sih tidak secepatnya. Mudah-mudahan dia itu up dulu ya baru ketutup berikutnya. Jadi teman-teman bisa ngambil 2 kali gitu kan. Sip ya, untuk cuan sudah. Sekarang PTRO ya, kita cek PTRO. PTRO masih bagus, masih di jalannya ya, masih berada di MA10-nya, cuma agak sedikit bengkok ke depan ya. Dia butuh break di angka 5.400, targetnya dikit lagi di 5.975. Terakhir dibahas tanggal 25, sekarang tanggal 28. Berat 6 ya. 228 sih. 220826. Nah, ini si Bandar Forex sudah masuk 10 miliar nih. Jadi sideways atas, Bandar Forex sudah masuk 2 hari ya. 2 hari ini. Kita cek dari mulai tanggal 2021 berarti. 2021 di forennya ada si kajet AKBK, hijaunya keluar tapi kajet bagus nih ya. Nah, yang paling saya suka di Petro ini, si Petro ini smart money, perhatikan di sini. Smart money 3 hari sudah mulai tinggi. Perhatikan ketika smart money sudah mulai bagus ya, disairkan dikit tiba-tiba diberi jeb. Nah, targetnya di sini. Yang kali 975, 6 ribuan lah ya. Tapi ingat, walaupun si smart money sudah mulai masuk, tapi kalau market maker tidak mengizinkan untuk up, saya kasih tanda kenaikan di sini sedikit deh, di angka 5.400. Nah, bila mana 5.400 tidak mampu di break, ya cenderung hanya cuma shadow, terus dia balik lagi, waspada, dia akan koreksi kembali. Nah, yang harus teman-teman waspadain adalah ketika dia sudah mulai menyentuh di angka 4910. Kalau hanya menyentuh aja sih, waspada aja gitu kan. Tapi kalau sudah mulai jebol, waspada. Kenapa? Karena kan di sini nih, si kenapanya ini sebagai area yang namanya tiang, jangan sampai jebol tiang. Berarti aman maksimal di mana? 5050 atau 5050 lah, itu masih posisi aman. Tapi kalau sudah mulai nyentuh dan break, waspadalah, ada area gap-gap kecil yang harus mereka kerjakan juga. Makanya saya targetkan dulu di bawah MA 200. Nanti kalau sudah mulai break MA 200-nya silakan. Banyak yang harus dia kerjakan di area atasnya, yaitu 8.400. Tapi tenang ya, lumayan ke sini juga. Kalau teman ngambil di sini kan sudah lumayan nih, kan dibahas terus-terusan nih. Target pertama yang terdekatnya, tanda kenaikan, sekarang lagi menuju ke arah target gitu kan. Maka sini target terkecilnya, terus tanda kenaikan, sekarang lagi menuju ke arah target berikutnya. Nanti kalau level sini kan ini sebagai MA 200 sebagai pintu gerbang. Bila mana pintu gerbang ini sudah dibuka, nah saatnya dia untuk uptrend, karena kan MA 200 sebagai pintu untuk uptrendnya si PTRO ataupun sebuah emiten pun rata-rata MA 200 sebagai pintu gerbang. Kalau pintu gerbang sudah terbuka ya,
terus dia mampu bertahan di atas MA 200-nya, silakan itu bagian uptrend. Tapi kalau tiba-tiba break, tiba-tiba dihajar lagi sampai dia tembus lagi MA 20, berarti kan belum diizinkan. Sabar dulu sampai nanti terbentuk lagi atau dia jalan lagi di MA 10-nya, teman-teman bisa entry di situ. Sip. Untuk benang lokal memang sudah ada net buy ya sekitar 1000 tapi kecil, tapi di sini ada si MG nih. MG sudah mulai masuk nih. Waspada ya kalau MG suka bikin shadow. MG sudah masuk 11.000. Kalau kita gabungkan 2 hari ya, 2122-nya 10.000 ternyata turun. Habis 11 ya, turun berarti kemarin jualan si MG. Nah, sekarang sudah masuk lagi kan. Tapi di sini disinyalir memang si bandar lokal sudah masuk tapi kecil ya. Saya pikir ada si CP, PD, apalagi kalau CP ya. Dia itu dari kalangan retail, tetapi terkadang retail ini punya modal besar teman-teman. Apalagi yang cinta dengan Mister PP gitu kan, sudah dipastikan ya mereka itu pastilah masuk besar-besaran walaupun retail, tapi retailnya retail yang dapat punya duit gede lah. Ya minimal bisa menggerakkan untuk break gitu kan, bisa makan 1 atau 2 tik. Biasa suka dilakukan sama influencer-influencer saham teman-teman ya. Karena kan modalnya banyak juga kalau investor saham itu. Sip ya, untuk Petro saya suka dengan smart money-nya. Dan mana lokal pun sudah masuk, foreign pun sudah mulai masuk. Sekarang ke SSI ya. Sininya saya bahas jangan ya. Saya bahas deh sininya nanti habis ini. Saya suka lupa soal sini itu masih FCA ya. Makanya tidak saya bahas, padahal itu suka dijadikan bahan apa namanya, rebutan ya, rebutan konten sini itu. Kata A begini, kata B begini gitu kan. Oke, SSCI itu sebenarnya sudah uptrend ya. Cuman MA 200 masih menuju ke bawah. Tapi pas dia up ya, ternyata sudah bikin yang namanya di sini sebagai tiang nih. Berarti kan maksimal nanti di sini nih, jangan sampai jebol 1710. Itu maksimal banget untuk penurunannya. Karena dia sudah punya tiang dan ada maksimalnya kan kalau sudah punya tiang. Nah, waspadalah kalau sudah mulai jebol tiang, dia cenderung tembus lagi di angka 1600-nya. Karena kecenderungan dia untuk bisa menjemput lagi MA 200-nya. Dia butuh break di area 1835 dan ini tanda kenaikan aja. Ini bukan target tapi tanda kenaikan dan targetnya di sini 2040. Cuman ingat si SSIAT gimana? Kita lihat posisi dulu nih. SSIA posisinya di mana? Nah, sedikit lagi menyentuh harga tengahnya. Di targetnya harga tengah aja dulu, nanti kalau sudah beli harga tengah sudah boleh premium nih harganya, nah, silahkan aja ke harga atas pun nggak jadi masalah. Nah, barang sudah masuk kembali nih semenjak mereka jualan di sini, dia ngambil lagi di harga atas. Nih kalau koreksi teman-teman, kelepas ini aman banget nih. Aman banget di angka 1745, itu aman banget kalau turun. Koreksinya nggak terlalu masalah kalau koreksi kelepas itu, dan maksimalnya di angka 1710 di atas MA 10-nya. Kemarin bagus nih pengambilannya beberapa hari terakhir ini tanggal 18 Agustus. Kita cek dulu tanggal 18 Agustus. Untuk Poren kita cek AKB kan seperti biasa. Kalau kata teman kita apa? Teriak-teriak. Dan di tanggal 21 pun AKCCBK-nya memang sudah masuk kembali ya. Mudah-mudahan dengan AKCCBK bisa memaaf harga ya. Terlebih lagi sini bandar lokal selama 2 hari ini ada pemasuk nih tanggal 20-nya. Kita cek tanggal 21 dulu deh. Ya, ada YU nih sama si IP broker bagus teman-teman. YUIP broker bagus ya. Terus kita cek tanggal 22-nya masih broker yang sama, ternyata PD juga nih. YU, ya IP, BB, ini BB bagus. Nah, PD kan suka dikategorikan sebagai retail. Sebenarnya PD itu suka dipakai sama market maker loh teman-teman ya. Banyak emiten-emiten yang digawangi sama si PD. Terutama si PD kan sering menggawangi juga. Itu bisa dijadikan katalis. Pertanda bahwa si broker PD ini bagian daripada market maker. Oke, ini smart money kemarin berkumpul dengan baik, terjadi kenaikan lumayan tapi tidak setinggi waktu bulan Juli ya. Jadi butuh break aja di tanda naik. Saya bikin lagi tanda kenaikan di sini deh. Yang terkecil aja ada si X kepala merah kecil ya, tapi lumayan itu ya kalau di break bisa ke sini. Ini 4 kali sudah mulai disentuh, jadi kalau saya pikir kalau sudah break targetnya di sini aja 2030 dari 400 sepertinya sudah bisa kan. Dan ingat ya waspada karena dia sudah punya candle panjang, jangan sampai dijebol. Karena kalau dijebol dia cenderung akan kembali lagi ke angka 1590 untuk menguji area support terdekatnya.
Lanjut ke sini. Nah, sini ini bukannya saya tidak mau membahas ya, karena masih FCA. Ini FCA kelas 5 ya equity-nya. Harusnya sih bebasnya, dan nanti kalau bebas sudah ada beta makornya lah. Ini enak sih habis lagi isu ya. Terus stock split nih hari ini enaknya. Nanti mungkin dananya kan masuk sekitar beberapa hari lah gitu teman-teman. Nanti kalau sudah terkumpul semua dananya gitu kan, dana sudah didapat, nah saya pikir ya akan sudah mulai bisa up kembali. Nah, perhatikan teman-teman ya, sisi ini bandar lokal sudah mulai ngambil. Emang kemarin istirahat itu di beberapa hari terakhir gitu. Kosong nih. 2021-nya 20 kosong, tanggal 2 nih. Kita cek ke tanggal 20 korannya. Harusnya kosong. Kosong kan. Terus tanggal 21 ya. Kosong juga sama. Jadi ini si Poren istirahat dulu. Padahal si Poren masih banyak barang nih. Kita cek tanggal 10 Juli deh. 10 Juli sampai tanggal 21. Nah, ada si HP Poren 700 lot, lumayan lah ya, tidak sampai miliaran tapi lumayan. Itu untuk Poren ya. Lokalnya, nah lokalnya bagus nih. Kita cek dulu nih lokal yang ngambil sejak tanggal kapan. Nah, dari tanggal 14 Agustus sebelum hari kemerdekaan yang ngambil. Nah, ada si AZMG. Si MG kan suka pakai. Nah, MG ternyata nomor pertama ya dari tanggal 14 itu. MG AZ walaupun ada teman kita, tapi AGIP pun masuk di sini. Karena hari terakhir terdeteksinya lumayan agak sedikit tinggi di tanggal 21. Ternyata MG yang ambil sampai 11 miliar. AZ tidak ketinggalan, IP pun sudah mulai masuk dan harga pun sekarang sudah mulai di atas MA 200. Trend up-nya sedang terjadi. Kalau untuk emiten FCA, kalau banyak gap seperti ini biarin aja dulu. Nanti kalau sudah bebas FCA baru saya kasih tanda kenaikan sama penurunan. Step 1, step 2 sudah terbentuk. Kita cek sini posisi di mana. Nah, posisinya sudah di harga premium. Nah, biasanya di harga-harga premium inilah Poren biasanya sudah mulai masuk ya. Biasanya seperti itu ya, kalau sudah di harga premium biasanya Poren sudah mulai masuk, karena kan mereka punya duit banyak, jadi harus memang harganya agak sedikit tinggi gitu. Oke teman-teman ya, untuk sisi ini trend up-nya sedang terjadi. Step 1, step 2 sudah terbentuk. Waspadalah kalau sudah mulai jebol kembali di angka 6675, itu area support yang terdekatnya atau step kedua. Untuk bandar lokal memang istirahat beberapa hari, tetapi kalau kita pungut ataupun kita runtut ya dari bulan Juli, bandar lokal masih ada walaupun tidak begitu, bandar lokal masih ada walaupun tidak begitu banyak, itu pun Poren KW. Tetapi di bandar lokalnya keren banget, ada AMG, AZ sama IP yang sudah mulai masuk kembali. Lanjut TPIA sekarang. TPIA. Kita itu dulu deh teman-teman ya. TPIA dari Bro Andika Surya ya. TPIA dari Bro Kaneksi Utisno. Lanjut ada brand, ada yang brand nggak? Brand nggak ada. Cuan, nggak ada nggak cuan? Cuan BRPT ya. Cuan beropsinya. Coba BRPT. Udah sip sekarang TPIA. Oke sip ya, TPI nggak ada lagi ya. Oke sekarang TPIA nih, emiten terakhir dari emiten Mr. PP. Oke TPIA dia kemarin lumayan dilongsorkan lebih daripada MA 1020-nya, hampir mau menyentuh ke angka 1840 sebagai tanda penurunan aman. Karena si TPIA ya, ini beberapa kali dia bikin kenaikan tapi cenderung dia tidak punya candle tiang yang agak sedikit panjang. Sehingga punya candle tiang nih di tanggal 9 Juni ya. Makanya ini saya patokannya kan yang penting tidak jebol tiang. Kalau ini si TPIA ini belum bikin tiang, makanya rawan untuk diberi ke arah bawahnya itu bisa jadi dia akan dibawa ke bawah dulu untuk menutup gap-gap kecil. Mulai di sini nih. Ya dia kan punya tiang di sini kan belum kejebol nih, pas banget kan di sini. Ini pas banget nih. Ya. Makanya perlu tiang tinggi nih. Makanya ketika dia bikin gap dihajar lagi kan, dibikin gap lagi, tutup lagi. Itu karena sekarang sama nih ini 3 hari ini kan dia bikin gap kecil-kecil nih. Enakan sih ditutup dulu gitu sampai ke lepas ini, ini dia bikin gap kecil-kecil nih, gap kecil ya, tiang pun tidak terlalu tinggi kan di sini. Jadi kalau dihajar ke lepas ini sebenarnya masih posisi bagus, karena dia satu masih menyisakan gap-gap kecil dan dia tidak punya yang namanya tiang panjang.
Tapi biasanya ya namanya juga market maker ya. Ini emiten market maker ya terserah dia lah gitu. Tapi secara TA atau secara candle lebih baik ditutup dulu gitu kan. Makanya saya bilang kalau kelapa sini masih oke deh gitu kan untuk menutup gap-gap kecilnya gitu kan. Ya kalau dilangsungin trade gitu ke sini dengan candle merah, nah mungkin untuk kenaikannya enak teman-teman. Apalagi nanti kalau si TPIA punya candle sedikit panjang aja 10% gitu atau 15% gitu ya. Itu bisa dianggap sebagai tiang yang namanya tiang itu sebagai patokan. Kalau tiangnya masih diamankan ya, antara tiang itu masih bagus, tapi kalau sudah mulai jebol kita sudah tahu, oh ini sudah mulai jebol tiang nih, udah runtuh di tiangnya gitu kan. Lebih baik ya udah amankan dulu gitu kan. Oke, per hari kemarin foreign sudah mulai masuk lagi 137 miliar. Oke, kita cek untuk si AK CCBK nih, 3 sekawan plus si BB ya sudah mulai masuk. Lanjut di domestiknya keren banget nih, masih ada si LG, ada si MG. Ini biasanya LG bagus teman-teman ya. Cuma YJ biasa suka berteman sama si YB nih. YB-nya ternyata tidak ikut campur ya di emiten Master PP ya. LG sudah masuk, MG sudah mulai masuk. Secara teori gap ya ini harusnya ketutup dulu. Jadi kalau dia ketutup itu cenderung masih bagus. Tapi kalau teman-teman mau masuk ya untuk day trade-nya lebih baik biarkan dia masuk dulu ke MA10 lagi. Biarkan MA10-nya membentuk di bawah candle dan menuju ke atas. Nggak apa-apa agak sedikit tinggi, tapi sudah di jalan di atas relnya untuk memastikan bahwa si TPI ini akan ke atas gitu kan. Makanya ini kalau dia si TPI ini punya candle panjang lagi ya untuk kenaikan sampai break lepas ini aja nih. Saya pikir sudah mulai bagus teman-teman, sudah mulai bagus kembali untuk area breaknya gitu kan. Saya kasih tanggal baru deh. Ini. Makanya kalau si TPI ini nanti jebol lagi di lepas kan banyak gap-gap kecil nih. Lebih baik sih diturunin dulu gitu kan. Akan lebih baik lagi. Kenapa lebih baik? Yang tadi saya bilang itu bahwa setiap gap kecil itu harus tutup dengan enak gitu kan. Tutup aja dengan candle merah ada sedikit panjang, nanti ada putar balik lagi, tinggal tunggu MA10-nya kan enak. Tinggal tunggu MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas, silahkan untuk mengajukan kenaikan. Itu mau di sini kan ada gap kecil nih. Dia kan sudah bikin yang namanya tiang pendek, dihajar kan, cep aja kan. Turunin, turun kan, lagi main psikologis, masuk lagi ke MA10. Nah teman-teman bisa yang tadi MA10 kanan menuju ke atas, kan mungkin di lepas ini lah teman-teman beli gitu kan. Lumayan kan kenaikan nih kalau teman-teman lepas ini tuh berapa 20% lah anggap aja 15% aja anggap aja lumayan, masa tidak bersyukur sih gitu kan dengan kenaikan 10-15% ya. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena modal kita kecil. Coba kalau modalnya besar ya dengan kenaikan 10% aja teman-teman bisa hitung sendiri. Makanya kalau market maker dengan keuntungan 1 atau 2 tik ngambilnya 11 miliar ya, MG punya 8 miliar, untung 2%, 3% hitung aja teman. Karena mereka itu yang penting dapat untung, yang penting menang gitu di market ini. Kalau kita harus gainnya tinggi, besar, kenapa? Karena modal kita kecil. Bedanya nanti juga teman-teman akan berasa ketika teman-teman modal sudah besar, lihat keuntungan 1%, 2% itu beda teman-teman. Udah lumayan nih gitu kan. Buat jajan cilok gitu kan. Itu bedanya. Kenapa market maker cenderung ngambilnya cuma 1-2% aja diambil, modalnya bisa teman lihat sendiri. Dan kenapa retail pinginnya gainnya sampai multi bagger, multi, modalnya sedikit. Ya, sip teman-teman, untuk sementara mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan. Lebih baik teman-teman santai aja dulu kalau mau ngambil, tunggu sampai MA10 di bawah karena menuju ke terbentuk lagi. Bagi teman-teman yang nyangkut di level 2200 ataupun di angka 2280, santai aja. Di sini masih banyak gap, tinggal sabarnya, tinggal tentukan aja teman-teman target di mana, apakah tanda kenaikan yang di 2640, 3100 atau nanti di gap di 4300. Perhatikan tanda kenaikan yang saya bikin di sini kan, dan teman-teman yang nyangkut di sini sudah kejemput dengan baik, bahkan bisa cuan. Begitupun nanti dengan teman-teman yang nyangkut di level 2200, 2250, 2100 gitu kan, 2100 yang ya 2200 silahkan aja.
itu masih bisa kecebur. Tapi kalau yang mau ngambil tunggu dulu sampai terbentuk lagi EWA 10 di kanan menuju ke atas. Karena benar lokasi masih baru sudah mulai masuk, terlebih lagi ada si MG sama si LG ya sudah mulai masuk. Apalagi trio macannya sudah mulai masuk di sini. Mungkin mereka juga akan melakukan yang namanya trading pendek ya. Tapi di sini saya melihat si BB namanya sudah mulai masuk. Nah, BB biasanya ngumpulin barang dulu tuh. Ngumpulin barang, baru maaf harga dan jual. Cuman sayangnya sih BB tidak memimpin. Biasanya kalau memimpin seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan setelah saya melihat TPIA luar biasa. Gap-gap ini pasti ketutup teman-teman ya. Asal teman-teman sabar menjalaninya. Kuatin psikologis teman-teman, santai aja. Ada penurunan 1-10%, 20% santai aja. Kalau masih punya dana sisa, istilah mau melakukan yang tambah muatan, silahkan aja. Jadi saya cukup dulu, mungkin itu aja dulu ya untuk emiten-emiten Mr. PP. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian terima kasih dan ciao!